IMC Podcast Corner ini makin kesini makin kesana nih Sobat IMC ya. Kalau kita lihat nih judul-judulnya makin kontroversial ya kan. Seperti edisi kali ini, episode kali ini. Ini kita ngebahas waspada nyeri di area anus. Aduh. Itu kan tempat kita duduk, tidur gitu ya. Kalau ada sesuatu di area situ yang aneh-aneh gitu kan rasanya pasti nggak nyaman ya. Nah, hari ini kita ngobrol lagi sama Dr. Okian Wijaya, spesialis bedah digestif dari Rumah Sakit IMC Tangerang. Halo lagi dok. Halo Sobat IMC. Senang ketemu lagi sama dokter nih ya. Iya. Apalagi sekarang ini kita membahas sesuatu yang waduh, apa ya dok ya. Kita di posisi duduk ini kan apalagi buat yang kerjanya memang mengharuskan duduk terus, harusnya kan nyaman ya dok ya. Yeah. Tapi kalau misalnya ada sesuatu di area anus tuh pasti rasanya nggak nyaman banget ya. Betul. Nah ini biasanya yang yang sering terjadi penyakit-penyakit atau keanehan-keanehan di area anus ini biasanya apa aja sih dok? Mungkin yang sering kita kenal itu wasir ya kan. Selain itu ada apa lagi dok? Sebenarnya ada beberapa ya kelainan di sekitar anus yang dapat menyebabkan nyeri ya. Di antaranya adalah anal fissure ya, atau kalau kita bilang fisura ani ya. Terus kemudian ada abses. Abses itu seperti bisul. Kemudian fistula itu biasanya bisa menyebabkan nyeri di sekitar anus. Fistula. Ya. Itu apa dok? Ya fistula sendiri. Kalau ibu-ibu taunya spatula. Iya. Definisi dari fistula sendiri adalah suatu kelainan infeksi ya di sekitar anus ya. Terbentuknya terowongan kalau kita bilang ya, yang menghubungkan antara bagian dalam anus ya, itu kita sebut dengan internal opening, ke kulit di sekitar anus. Kalau kita bilang namanya external opening. Ya, jadi penyakit ini memang sering dijumpai ya, dan terkenal sangat amat sulit untuk disembuhkan. Itu ciri-cirinya tuh seperti apa sih dok? Maksudnya kalau terlihat dari fisiknya gitu ya, yang kita lihat dari luar tuh seperti apa dok kira-kira gambarannya? Penampakannya tuh dia seperti lubang di sekitar anus ya, dan biasanya itu mengeluarkan cairan ya, nanah ataupun darah. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, kadang-kadang beberapa pasien tuh merasakan adanya keluar kotoran atau tinja dari kulit di sekitar anus tersebut ya. Bahkan kadang-kadang ada yang kalau misalnya kita bilang flatus ya, apa lagi kentut ya, keluarnya anginnya tuh lewat situ, itu bisa gitu. Dan keluar cairan baru sangat bau gitu dan bengkak bisa. Kenapa sih dok bisa begitu dok? Fistula sendiri berangkatnya tuh dari abses ya. Abses, perianal abses ya. Jadi bahasa awamnya bisul ya. Kenapa bisa ada bisul di sekitar anus ya? Patofisiologinya itu ada beberapa ya. Yang paling sering adalah teori kriptoglandular ya. Jadi di sekitar anus kita itu ada lekukan-lekukan ya. Kita bilang namanya kripta. Kripta itu tempat muaranya kelenjar di sekitar anus ya. Nah, bisa ada luka di sekitar kripta itu ya. Biasanya itu karena BAB yang keras ya, ataupun trauma dari sesuatu ya. Dia luka di situ, jadi tempat masuknya kuman, port di entry dari kuman tersebut sehingga menginfeksi kelenjar. Nah, kelenjar tersebut terinfeksi. Nah, karena di sekitar anus kita tuh banyak otot ya, sehingga terbentuk banyak-banyak ruangan ya. Nanah tersebut akan mengisi ruangan-ruangan tersebut ya, sampai dia ketemu tempat yang tekanannya tuh paling rendah dan pecah di situ. Nah, selama rongga tersebut masih ada ya, dia akan terbentuk yang namanya fistula tersebut. Ada hubungannya juga gak sih dok sama dengan cara kita menjaga kebersihan area anus? Ada. Ya, salah satunya sih itu ya. Jadi mungkin kurangnya kebersihan. Nah ya. Ini orang mungkin kayak oh ya udahlah, menjaga kebersihan anus orang sudah banyak tahu atau mungkin udah umum lah gitu ya dok ya. Tapi mungkin ada trik-trik
tersendiri gak sih dok? Ya. Kalau versi dokter itu sebenarnya gimana sih menjaga kebersihan anus itu sebaiknya setelah kita BAB itu harusnya seperti apa, dibersihkannya dengan apa? Kalau kita orang Asia tuh biasa pakai air Pakai ya. air. Terus Kalau di kemudian Eropa kan sabun enggak itu ya. udah oke sih kalau saya bilang. Ya, banyak juga ya ini disebabkan karena BAB yang keras sebenarnya. Tadi kan saya bilang karena ada luka ya di kripta tersebut ya. Terus kemudian karena ada luka sehingga jadi tempat masuknya kuman. Biasanya luka tersebut bisa karena BAB-nya keras. Ada beberapa penyebab juga terjadinya fistul, cuman jarang di Indonesia seperti kita bilang nama Crohn disease ya. Crohn disease karena inflamasi di kulit dari anusnya dan kuman TBC juga bisa gitu. Cuman itu jarang. Yang paling banyak itu dari Cryptoglandula tersebut. Oke, jadi ya, yang banyak penurunan dari daya tahan tubuh ya, imunokompromis itu juga bisa menyebabkan fistul. Dan keganasan kanker juga bisa. Ya memang gitu. Banyak sih. Iya, jadi penyebabnya banyak ya. Kita nggak bisa menyalahkan satu aja gitu ya dok ya. Tapi yang paling umum adalah itu BAB-nya keras. Ya. Berarti ada hubungannya juga sama pencernaan gitu. Betul. Ya dok ya. Makanya pencernaannya harus dijaga supaya BAB-nya tidak keras begitu ya dok ya. Betul. Oke, biasanya pasien ini apa aja keluhannya kalau memang diagnosanya ini udah fistula nih? Sakit sih nggak terlalu biasanya ya. Tapi merasa terganggu ya, tidak nyaman ya, karena dari eksternal, dari kulitnya itu dia keluar cairan terus bau segala macam, dia merasa nggak nyaman, jadi dia menemui dokter gitu. Baru nanti akhirnya ada pengecekan, ya. Kemudian ketika dokter akhirnya menemukan oh ini fistula nih gitu ya diagnosanya, biasanya apa dok tindakan yang dilakukan? Apakah cukup dengan minum obat atau mungkin ada apa lagi? Ya pertama kita lihat dulu ya, jadi dari pemeriksaan fisik ya, kemudian bisa kalau diperlukan bisa kita lakukan namanya MRI fistulografi ya, ataupun USG rectal ultrasound ya. Di terus, area anus ya? Ya bisa juga. Terus kemudian baru kita pelajari dari tract fistulanya tersebut. Ada beberapa tindakan yang bisa dilakukan ya. Yang paling sederhana sekali itu fistulektomi ya. Jadi kita angkat semua dari terowongan fistulanya tersebut ya. Kemudian kita bersihkan. Ya. Dan biasanya tuh akan terbentuk suatu luka yang besar ya. Dan yang paling kita khawatirkan, pasien khawatirkan sih biasanya ada cedera dari otot di sekitar anus, kalau kita bilang namanya sphincter, anal sphincter. Kalau otot tersebut cedera ya, itu akan beresiko pasien tersebut tidak bisa menahan BAB, incontinence gitu. Jadi ya kalau misalnya pengen BAB ya harus langsung gitu ya dok ya? Enggak, jadi bahkan nggak berasa sama sekali tiba-tiba dari celana ya. Gitu. Wah bahaya dong dok, harus pakai pampers, pembalut dan lain-lain gitu ya. Begitu. Oke, nah tadi kan dokter bilang itu tadi ada satu penanganan yang sampai harus dilakukan tindakan bedah gitu ya dok ya. Ini yang berarti udah stage keberapa gitu dok? Ini nggak ada stage-nya. Kalau anal sudah pasti harus dibedah. Ya, jadi anal fistula ini nggak bisa kita kasih obat dia sembuh itu susah sih. Ya jadi pengobatan satu-satunya ya lakukan operasi. Operasi itu hanya satu-satunya tindakan yang bisa dilakukan supaya kita bisa sembuh gitu ya. Betul. Oke. Tapi mungkin banyak sobat MC juga yang bertanya-tanya ini operasinya nanti gimana sih? Terus berapa lama sih? Terus setelah operasi saya apakah bisa sembuh? Apakah bisa balik lagi? Atau gimana treatmentnya gitu loh dok? Yang paling banyak dilakukan adalah tadi yang saya bilang ya, fistulektomi. Dan itu pun keberhasilannya tuh tidak dapat menjamin 100%. Ya, angka kekambuhannya tuh sangat amat tinggi pada pasien fistula ini. Soalnya kenapa yang tadi saya bilang ya, ini kan kayak suatu terowongan ya. Jadi jangan dibayangkan ini suatu terowongan dari ujung ke ujung lurus gitu ya. Tapi di dalam tuh sebenarnya seperti pohon. Ya. Di sini di EMC bisa kita lakukan yang namanya video assisted for fistula
treatment. Ya, jadi kita masukkan kamera dari external openingnya tersebut sampai ke internal opening, ya, sehingga kita bisa lihat percabangan-percabangan dari lebih fistula detail, tersebut, ya. Jadi kalau misalnya oke. kita biasanya kita lakukan fistulektomi itu kan sedikit blind ya, Iya. pakai kawat gitu kita telusurin. Tapi kalau ini kita bisa lihat dari eksternal sampai ke internal, ya. Jadi Lebih clear ya. Ya. Jadi kita juga lebih tepat lagi ya dok ya untuk melakukan betul. tindakan tersebut ya. Ya. Oke, dok, ini ada pertanyaan dari netizen dulu ya dok ya. Bagaimana sih cara membedakan fistula dengan bisul biasa? Nah, ini bagus nih pertanyaannya dok. Karena mungkin kan tadi dokter bilang penampakannya seperti bisul. Iya. Ya kan? Nah, kalau bisul biasa ya mungkin bisa sembuh lah, dan mungkin areanya juga kalau bisul ya bisa di area luar gitu ya dok ya. Tapi menurut dokter apa bedanya dok? Nah, pertanyaan yang bagus. Justru ya, fistul ini berasal dari bisul. Oh, asalnya dari bisul. Iya. Oke. Bisul di sekitar anus yang pecah, ya. Harusnya kalau ada bisul gitu, kita berasa ada abses di sekitar anus itu, kita harus bersihkan itu pocket dari absesnya, rongga dari nanahnya tersebut kita bersihkan sebersih-bersihnya, sehingga tidak berlanjut menjadi anal fistul, gitu. Jadi kalau misalnya dibilang apa bedanya, itu sebenarnya kelanjutan. Oke. Ya, pertama dari abses dulu, dari bisul dulu, terus kemudian dia pecah sehingga terjadi fistul. Oke, jadi Gitu. itulah kalau bisul tidak dibersihkan dengan benar atau tidak disembuhkan atau tidak ditangani dengan benar, pada akhirnya akan menuju ke fistula. Ya. Kalau sudah kena fistula, nah udah harus dibedah gitu ya dok ya. Ya. Jadi jangan sampai. Makanya jaga makanan dan juga jaga kebersihan ya. Oke, ini satu lagi dok ya. Apakah penyakit yang timbul di area anus bisa semakin buruk dan menimbulkan penyakit yang lain dok? Nah kalau tadi kan si fistula ini awalnya dari bisul. Fistula bisa menimbulkan lagi penyakit lain nggak? Fistula dapat menimbulkan penyakit yang lain. Sampai terjadinya suatu yang mengkhawatirkan, mengancam nyawa sih jarang ya. Jarang ya. Ya, hampir nggak pernah, kecuali itu suatu komplikasi dari pemberat dari penyakit yang lainnya, misalnya ada kencing manis ya. Kemudian misalnya ada penyakit yang lain, nah itu sebagai pemberat dia bisa gitu. Iya, yang paling ini mungkin ya diabetes, karena kalau ada luka kan diabetes biasanya susah. Namun ini ya dok ya. Apabila fistula itu dibiarkan begitu saja, yang tadi lubangnya cuma satu gitu ya, dia bisa tambah. Dia akan membentuk tempat lubang di tempat yang lain. Semakin banyak di tempat lubang itu semakin kompleks dan semakin susah untuk disembuhkan. Satu aja udah susah disembuhin, apalagi udah banyak gitu ya dok ya. Aduh. Oke, emang udah paling bener deh kalau sobat IMC nih mungkin baru ngeh ada yang namanya fistula gitu ya setelah menonton kita ya dok ya. Oh kayaknya saya ada gejala-gejala ini nih gitu kan. Langsung aja deh sebaiknya ya konsultasi ke dokter Okian Wijaya di Rumah Sakit IMC Tangerang. Dan juga kalau pengen tahu jadwalnya bisa cek aja langsung di IMCare. Jangan lupa untuk download ya di mobile apps atau juga App Store atau juga Play Store ya. Oke, terus di sana juga kita bisa lihat histori kesehatan kita, histori obat-obat kita yang sudah pernah diminum apa, pernah konsultasi sama dokter siapa aja, di sana juga lengkap ya dok ya. Jadi jangan lupa untuk download IMCare. Oke, Dokter Okian terima kasih banyak. Lagi-lagi senang banget bisa ngobrol sama dokter di IMC Podcast Corner. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya dengan tema-tema yang tidak kalah menarik. Oke, saya Leni Diandra di IMC Podcast Corner. Bye-bye.